Di IG Mireille Yorita, saya sudah pernah membahas ya pada bulan Oktober tahun 2023, saya sudah pernah membahas apa yang akan terjadi di tahun naga kayu ini. Di mana akan terjadi perubahan ekonomi, perubahan tatanan ekonomi secara global. Nah, kapan peristiwa itu akan terjadi? Mari kita bahas bersama-sama. Halo, bersama Yorita, praktisi PACE dari Indonesia. Kapan peristiwa sebuah tatanan ekonomi global itu akan terjadi? Jadi kita lihat energi di bulan April. Bulan April kalau di Tongsu atau tanggalan Cina ya atau tanggalan Tionghoa itu kita menyebutnya bulan naga. Nah, di dalam bulan naga itu ada energi yang disebut dengan year punishment dan grand duke. Year punishment bukan berarti bahwa tahun penghukuman, enggak, tapi ada sebuah peristiwa ya, ada sebuah peristiwa yang menyebabkan kita tidak nyaman, seperti itu. Tapi kan yang namanya perubahan di awal pasti tidak nyaman, ya kan? Nah, teman-teman juga bisa lihat ini bulan April ya. Ini semoga kelihatan. Nah, di bulan April ini di kolom di bagian atas ya, itu teman-teman melihat ada energi yang earth, kemudian ada yang earth juga, dan di bawah juga yang earth. Nah, ketika dua gunung berbenturan, itu apa yang terjadi? Batu sama batu kayak gitu ya, atau suatu benda keras berbenturan kayak gitu dengan kuat kayak gitu, karena kan ini energi yang earth-nya sangat kuat ya. Supaya mudah dipahami, saya menyebutnya di atas dan di bawah, tidak menggunakan bahasa PACE. Nah, ketika energi yang earth ini saling berbenturan, yang terjadi apa? Pasti ada perubahan ya. Itu runtuh kayak gitu. Itu runtuh. Kemudian dari reruntuhan itu akan dibangun sebuah tatanan baru. Seperti itu. Atau juga teman-teman bisa melihat di sini ada energi different ya. Energi different, dan kemudian di hidden stem juga ada energi different. Nah, energi different ini adalah melambangkan orang-orang di sekitar kita. Jadi di tahun 2024 ini ada banyak peristiwa bencana ya. Ada suatu peristiwa bencana yang bencana tersebut termasuk perang ya, perang ataupun yang kita sebut bencana alam. Nah, bencana alam tersebut itu murni dari alam atau buatan, itu saya tidak mau menyimpulkannya, tetapi yang terjadi adalah akan adanya sebuah bencana ya, adanya sebuah bencana, entah itu peperangan, entah itu bencana alam, gempa, banjir, ataupun gempa, banjir, gunung meletus, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu akan banyak terjadi di tahun 2024 yang mengakibatkan terjadi perpindahan penduduk ya. Terjadi perpindahan penduduk, dan juga akan terjadi, kalau teman-teman yang belajar PACE pasti bisa melihat bahwa tahun ini adalah tahun naga kayu ya. Jadi di kolom tahun itu adalah ekonomi global, dia clash ya, dia terjadi benturan dengan kolom hari. Kolom hari ada sio anjing, jadi sio naga berbenturan dengan sio anjing. Sio anjing di kolom hari ini melambangkan bisnis kita. Jadi di 3 bulan pertama tahun 2024 itu akan terjadi benturan ya, akan terjadi benturan perekonomian global dengan bisnis kita.
Jadi nanti akan terjadi perubahan yang cukup drastis terkait dengan bisnis-bisnis yang kita jalani. Jadi kemungkinan ada blackout ataupun internet down seperti itu ya. Saya bertanya kepada teman-teman apakah mereka mengalami hal yang sama dengan saya kayak gitu ya, karena saya di rumah menggunakan wifi tapi dia lemot sekali kayak gitu. Nah ternyata saya bertanya dengan teman-teman, mereka juga melalui HP ataupun wifi di rumah kayak gitu juga lemot, dan kemungkinan itu bisa terjadi ya. Jadi entah itu terjadinya blackout kayak gitu yang membuat ekonomi kita, ekonomi dan bisnis kita menjadi bermasalah seperti itu. Nah, bermasalah itu maksudnya yang namanya, seperti saya katakan di awal, yang namanya perubahan itu pasti di awalnya nggak ngenakin kayak gitu ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa bertahan, bagaimana supaya bisnis kita bisa bertahan adalah dengan menyesuaikan keadaan ya, dengan kita bisa menyesuaikan keadaan tersebut dengan menyesuaikan bisnis baru yang dibuat ya. Jadi apa yang akan terjadi di bulan April secara global, adanya perubahan tatanan ekonomi global ya, dimulainya di bulan April. Jadi nanti akan kemungkinan besar akan ada suatu peristiwa yang menyebabkan ini semua tatanan global itu, perekonomian global mengalami perubahan. Kemudian yang kedua adalah adanya peperangan ataupun bencana yang cukup besar yang mengakibatkan perpindahan penduduk. Jadi saya mohon untuk teman-teman kita selalu waspada dimanapun berada ya. Kita selalu waspada dan jangan malas belajar untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Terima kasih dan sampai berjumpa di video selanjutnya.